Nilai rupiah semakin melemah terhadap dolar, dan nilai real uang yang kita pegang pun semakin rendah nilainya karena tingkat inflasi yang juga ikut naik, apalagi harga-harga bahan semakin mahal dan juga situasi perekonomian lokal ataupun individu keluarga itu juga tidak selalu stabil. Oleh karena itu memang seperti ditegaskan oleh Presiden bahwa perlu kita melakukan efisiensi di lembaga pemerintahan, kementerian maupun masing-masing perusahaan atau keluarga. Sebagian masyarakat kita, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, disuruh lagi melakukan efisiensi. Kencangkan ikat pinggang. Sementara ikat kepala saja sudah dikencangkan karena bingung menghadapi situasi pelik saat ini. Potensi pendapatan yang relatif tidak naik signifikan, sementara tingkat kebutuhan beragam tidak pernah turun dan harganya juga tidak pernah berkurang, bahkan semakin bertambah. Sementara kelompok masyarakat menengah ke atas masih datang dengan gaya-gaya borjuis dan juga memainkan perilaku hedonisme konsumtif karena kondisi finansial mereka berada di zona nyaman. Dan kita masyarakat disuruh lagi melakukan efisiensi. Memang ada positifnya mendidik bagaimana mendayagunakan sumber-sumber daya secara tepat guna dan tepat hasil. Lalu apa itu efisiensi? Efisiensi sebenarnya adalah perilaku keuangan, cara atau metode atau pendekatan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya sesuai dengan maksud dan tujuan dan prioritas kebutuhan. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang semakin terbatas dan juga tidak signifikan bertambah, maka kita diperhadapkan pada bagaimana mengelola kemampuan finansial itu secara efektif. Sehingga ini beberapa hal yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang kemungkinan akibat geopolitik atau perekonomian semakin sulit. Langkah-langkah ini bisa kita lakukan hingga pada akhirnya bisa melampaui situasi-situasi sulit dan pada akhirnya kondisi kualitas kehidupan keluarga masih berada pada minimal di tingkat mampu bertahan, syukur-syukur, mampu kreatif inovatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang lain. Pertama, kita harus bisa memastikan berapa nilai akumulasi pendapatan, take home pay, gaji ataupun pendapatan lain-lain yang kita peroleh dalam satu periode 1 bulan. Jadi jumlah ini akan memastikan kita punya yang disebut kemampuan membayar, kemampuan finansial. Kedua, kita mengidentifikasi kembali semua daftar kebutuhan primer di tingkat keluarga, apapun itu, menghitung secara detail untuk kemudian kita tahu berapa potensi pengeluaran totalnya dalam 1 bulan itu. Artinya perlu di sini semacam deteksi dan identifikasi mana kebutuhan yang sebenarnya primer tetapi kita masukkan pada skala bukan primer, sementara kebutuhan yang sekunder yang bersifat keinginan kita jadikan menjadi kebutuhan primer. Kita sudah tahu kondisi total pendapatan dengan posisi total pengeluaran. Nah, artinya apa? Langkah ketiga, dan ini membutuhkan keberanian untuk kemudian bisa kita mengatasi kemungkinan-kemungkinan di hari-hari yang tidak pasti di kemudian hari, karena ada saja kemungkinan
beberapa kejadian, beberapa risiko membutuhkan ketersediaan likuiditas atau cadangan darurat di tangan. Oleh karena itu, langkah ketiga yang kita harus berani lakukan adalah mengeluarkan 10-20% dari total pendapatan itu untuk berlaku sebagai saving, tabungan. Situasi-situasi sulit bisa saja tidak kita duga terjadi, dan ada saja hal-hal yang bersifat darurat membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah tertentu. Karena dalam situasi normal saja orang belum tentu berkenan bersedia membantu ketika kita datang meminta bantuan atau peminjam ataupun meminta keluarga untuk membantu supaya kita keluar dari kemelut. Oleh karena itu memang harus ada satu perilaku keuangan yang mewajibkan kita untuk tega terhadap diri sendiri, untuk pada akhirnya berani menyisihkan persentase tertentu dari pendapatan akumulasi yang diperoleh setiap bulannya. Dengan cara ketiga ini, kemauan dan kesadaran untuk berani memotong persentase tertentu sebagai saving dan cadangan darurat, itu akhirnya kita mengkaji ulang lagi daftar kebutuhan yang kita sudah list, sudah buat, dan itu akan memastikan pada akhirnya ada terjadi pengurangan volume maupun mungkin harga atau kuantitas, meskipun tidak mengurangi kualitas dari hidup dan kebutuhan itu sendiri. Dari besaran saving, tabungan atau dana darurat yang kita sisihkan, kita mencoba melihat persentase tertentu untuk kita alokasikan menjadi aktiva produktif yang memampukan kita bisa mendapatkan pendapatan lain-lain yang bersifat insidental maupun reguler, tentu dengan perhitungan dan juga dengan studi kelayakan bisnis yang memastikan bahwa penempatan dana darurat itu sebagai investasi pada aktiva produktif itu perlu studi perbandingan dan juga perhitungan-perhitungan matang. Kalau di pedesaan, warga mungkin tidak punya dana cash yang besar, tetapi dia punya banyak dana tabungan. Bisa saja lewat ayam peliharaan, kambing, mungkin juga ternak lain, atau juga tanaman di sekitar rumah yang memampukan mereka bisa akhirnya memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengeluarkan duit kas, duit langsung. Sementara situasi kondisi di perkotaan itu memang serba perlu analisa yang sangat terukur. Karena situasi usaha, bisnis, usaha mikro informal pun kadang-kadang itu sepi pelanggan dan omset tidak stabil. Untuk belanja buat esok hari guna memutar operasional dari usaha itu juga itu relatif sulit karena cost structure-nya, struktur biayanya itu pun kadang itu lebih banyak variabel cost, biaya-biaya dan lain-lain. Jadi memang kita perlu mendeteksi peluang apa yang memberikan potensi hasil, revenue strategi penghasilan atau pendapatan yang memungkinkan kita bisa menambahkan hasil perolehan pendapatan lain-lain guna mampu menutupi semakin tingginya tingkat kebutuhan dari waktu ke waktu. Efisiensi itu sebenarnya menjadi salah satu fungsi pengawasan untuk mengatasi pemborosan dalam hal penggunaan anggaran dan finansial kita. Zona nyaman pertama dari hasil efisiensi sebenarnya masih terpenuhinya tingkat kebutuhan primer di tingkat keluarga. Zona nyaman kedua adanya cash in hand atau cash in bank
likuiditas sejumlah uang minimal 4 atau 3 kali dari kebutuhan satu bulannya. Zona nyaman ketiga itu adanya potensi pendapatan dan lain-lain, apakah karena kita kerja sampingan atau memanfaatkan potensi lokasi di lingkungan rumah untuk mengurangi kemungkinan pengeluaran yang bersifat dana-dana kecil langsung. Bisa saja berupa apotek hidup, melakukan budidaya ternak, atau mungkin juga kegiatan bercocok tanam. Zona nyaman keempat, bahwa kita yang memahami, menguasai, mengetahui apa masalah kita sepenuhnya, sehingga pihak luar tidak perlu tahu apa yang menjadi kondisi keuangan kita, dan kita tidak pernah mengeluh atau meminta bantuan kepada orang lain. Perilaku efisiensi itu sangat prinsip dalam hal keuangan, dan itu yang akan membangun zona nyaman dan juga berpotensi untuk kita bisa memiliki aset meskipun hanya sebatas untuk mengatasi kebutuhan primer, syukur-syukur hingga ke kebutuhan sekunder. Efisiensi itu berarti bagaimana menilai setiap Rp1 pengeluaran untuk mendapatkan nilai hasil efektivitas guna mencapai tujuan. Efisiensi sangat prinsip dalam hal keuangan. Karena output atau outcomes dari efisiensi adalah pertumbuhan dan pertambahan aset itu sendiri. Salam sehat.